Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Trickster. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proposal proyek akhir kami mengenai tugas akhir kami yang beranggotakan saya sendiri, Adrian Hidayat Zain, kemudian ada Rosa Agnelia Rahmawati, ada Muhammad Rafidia, Amar Al-Hakim, kemudian Michael Yosono, dan Dani Wahyudi. Untuk proposal kami di sini, latar belakangnya mengenai toko online atau e-commerce, mengenai elektronik online. Untuk latar belakangnya, e-commerce atau toko online ini merupakan salah satu konsep yang cukup berkembang dalam dunia internet. Penggunaan sistem ini dapat menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, produsen, maupun penjual. Konsep online shopping menyediakan banyak kemudahan dan kelebihan jika dibandingkan dengan konsep belanja yang konvensional. Selain proses transaksi bisa menjadi lebih cepat, konsep toko online atau e-commerce dapat memangkas banyak biaya operasional karena penjual tidak diharuskan punya toko fisik. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Internet adalah seluruh jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Beberapa komputer dalam jaringan ini menyimpan file seperti halaman web yang dapat diakses oleh seluruh jaringan komputer maupun handphone dan tablet. Melihat pangsa pasar, peluang serta kemudahan yang dihadirkan oleh sistem penjualan online, pemilik toko tujuan kami berencana membuat sistem dan menjajaki pasar online yang sekarang makin digemari oleh masyarakat, terutama kalangan menengah ke atas. Selama ini masih menggunakan sistem manual dalam menjalankan sebuah toko bisnis atau toko retail, elektronik, minimarket, toko bangunan, apotek, dan lain-lain. Seorang owner atau pemilik bisnis tersebut akan sangat kesulitan untuk mengetahui kondisi stok suatu produk secara cepat dan tepat, kesulitan mengetahui omset serta keuntungan bersih, dan kesulitan-kesulitan lain dalam hal pengaturan dan manajemen bisnisnya. Atas dasar itulah, kami dari PT Trickster membuat dan merancang sebuah sistem website yang kami sebut Informatics Online Store yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut yang sudah kami jabarkan di atas tadi. Tujuan proyek kami ini yang pertama, memudahkan pemilik toko elektronik untuk kontrol dan manajemen. Kemudian memudahkan pemilik toko elektronik untuk mengetahui omset serta keuntungan bersih yang didapat secara cepat dan tepat, baik harian ataupun bulanan. Kemudian memudahkan pemilik toko elektronik untuk mengetahui grafik penjualan suatu barang sehingga dapat diketahui produk yang paling laku dan produk yang paling tidak laku. Kemudian selanjutnya supaya terhindar dari kecurangan dan kelalaian dari kasir. Dan yang terakhir untuk memudahkan pemilik toko elektronik dan kasir dalam pengontrolan keuangan toko. Kemudian di sini bagian kedua mengenai website akan dijelaskan oleh Mbak Rosa Agnelia Rahmawati. Pada Mbak Rosa Agnelia, dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, bab 2 ini yang pertama itu tentang website. Website kian populer di era sekarang mengingat gencaran media promosi online dengan penerapan teknologi terkini, perdagangan barang bahkan toko kecil dapat meningkatkan penjualannya dengan memperlebar area penjualan. Selain itu, profil perusahaan pun dapat dikenal lebih luas lagi. Berikut beberapa tambahan yang perlu diketahui dalam pembuatan website. Yang pertama, domain name, nama website yang akan didaftarkan secara online terdapat beberapa contoh seperti .com, .co.id, .net, .org, .info, .asia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu server atau hosting, tempat di mana aplikasi akan ditempatkan agar dapat diakses oleh banyak orang melalui jalur koneksi internet. Yang selanjutnya yaitu nama website. Nama website di sini yaitu Informatik Online Store. Yang ketiga yaitu metodologi perencanaan. Yang pertama, analisa permasalahan. Analisis dilakukan untuk mendapatkan pokok permasalahan yang ingin dipecahkan berdasarkan pembahasan mengenai manajemen keuangan di toko elektronik. Kedua, perencanaan aplikasi.
Perencanaan dari aplikasi dilakukan dimulai dari penentuan jenis aplikasi, software pembantu dalam membuat aplikasi, penentuan output atau hasil dari aplikasi, dan software yang mendukung pengolahan hasil dari aplikasi yang berjenis dokumen. Ketiga yaitu implementasi. Implementasi dilakukan setelah perencanaan program telah terbentuk. Pada tahap ini akan dijelaskan langkah-langkah pembuatan aplikasi secara spesifik, yaitu dalam hal pemrograman dan penjelasan logika dari program itu sendiri. Keempat, yaitu uji coba aplikasi. Setelah aplikasi selesai dibuat, perlu dilakukan sebuah uji coba untuk mengetahui kemajuan terjadinya kesalahan yang tak terduga saat perencanaan aplikasi. Proses uji coba dilakukan pada aplikasi yang telah selesai mendapatkan implementasi skrip program. Yang kelima yaitu pengaplikasian dan perawatan. Setelah kami selesai melakukan uji coba dalam lingkungan kami, maka akan dilakukan uji coba lapangan dengan mengaplikasikan program ke dalam lingkup toko elektronik. Untuk perancangan antarmuka akan dijelaskan oleh Muhammad Rafidia. Baik, selanjutnya perancangan antarmuka. Yang pertama, tampilan beranda terdapat iklan-iklan yang sudah diterapkan di sini. Banyak barang-barang banyak barang-barang informatik yang disediakan oleh kami. Lalu ada ke bawah, Mas. Lalu ini tampilan profil, terdapat biodata user dan juga ada tampilan keranjang. Tampilan keranjang berisi tampilan keranjangnya berisi apa yang kita beli. Di sini menggunakan uh, create, add, dan delete. Lalu tampilan detail produk. Di sini juga dapat menampilkan produk yang sudah dibeli, yang akan dibeli. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Amar. Mas Amar, silakan. Selanjutnya di sini ada WBS atau Web Broadband Structure yang berisi ada 5 task utama dari proyek yang kita buat. Yang pertama adalah konsep, yang kedua pengumpulan data, dan yang ketiga desain web, yang keempat programming, yang kelima testing web, dan yang keenam administrasi dan launching. Yang pertama ada konsep. Di task konsep sendiri ada 5 subtask yang ada di proyek yang kami buat. Yang pertama menentukan konsep, yang kedua memilih manajer proyek, yang ketiga menentukan job position, yang keempat menentukan target, dan yang kelima membuat WBS. Di task yang pertama yaitu pembuatan konsep, di sini kami mengestimasikan waktu sekitar 1 minggu. Yang kedua pengumpulan data. Di pengumpulan data juga ada 5 subtask yang sudah kami buat. Yang pertama melakukan wawancara, yang kedua kuesioner, yang ketiga membuat ERD, yang keempat membuat use case, dan yang kelima membuat database. Di subtask yang kedua ini kita mengestimasikan waktu subtask yang pertama menentukan model rancangan aplikasi, yang kedua membuat mockup untuk UI website, dan yang ketiga membuat prototype dari website itu sendiri. Di desain web juga kami mengestimasikan sekitar 3 minggu. Yang keempat adalah task programming yang memiliki soal pembangunan database. Di task programming kita mengestimasikan juga sekitar 3 minggu. Yang kelima ada testing website. Yang pertama melakukan tes program, yang kedua membuat list perbaikan, dan yang ketiga adalah dokumentasi hasil testing. Dalam proses administrasi dan launching. Yang pertama di subtask administrasi dan launching ada menghitung biaya proyek, yang kedua mempresentasikan proyek ke klien, dan yang ketiga dokumentasi penyerahan proyek. Di task administrasi dan launching juga kita estimasikan selama 3 minggu.
Michael. Oke, baik. Saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan. Di sini saya akan menjelaskan teknologi yang digunakan. Dalam membuat aplikasi ini, kami menggunakan hardware PX 1070D. Untuk sistem operasinya yaitu Windows 10, lalu prosesornya menggunakan Intel i3 generasi kedua dengan CPU 2,2 GHz. Untuk memori RAM-nya 4 GB, lalu untuk hard disk-nya atau memori internalnya yaitu 500 GB menggunakan hard disk tipe SSD, penyimpanan tipe SSD. Lalu untuk software-nya atau perangkat lunaknya, kami menggunakan yang pertama HTML dan CSS, lalu kemudian database MySQL, lalu PHP dan JavaScript. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Denny Wahyudi. Oke, langsung ke biaya. Di sini kami menghitung biaya dari project manager terlebih dahulu, di mana project manager ini mempunyai kegiatan berupa menyusun RAP, melakukan wawancara, melakukan pengumpulan data, dan monitoring pengetesan aplikasi, di mana biayanya itu dihitung per jam kerja, di mana 2 kali 6 jam per hari. Bisa dilihat biaya kegiatannya di sebelah kanan. Itu untuk total project manager itu ada 500.000. Lanjut untuk sekretaris dan marketing, sama seperti project manager, di mana kegiatannya itu dihitung per 2 kali 6 jam per hari, di mana total biaya personnya itu 100.000, dan seluruh biaya kegiatan itu di sebelah kanan dengan total 400.000. Lanjut ke bagian bendahara dan tester. Lu Mas bisa turun. Ya, di bendahara dan tester sini ada kegiatan menyusun RAB, melakukan testing program atau aplikasi, mencatat hasil testing dan perbaikan, di mana sama seperti sebelumnya dihitung berdasarkan 2 kali 6 jam per hari, dengan total biaya ada 400.000. Lanjut ke biaya bagian analis. Di sini bagian analis mempunyai 5 kegiatan, di mana sama seperti sebelum-sebelumnya, di mana kegiatan itu dihitung berdasarkan jam kerja, biaya bahan, biaya perjalanan, dengan total biaya kegiatan adalah 500.000. Dilanjut ke programmer. Di programmer ini ada 3 kegiatan dengan total biaya kegiatan seluruhnya 500.000. Lanjut ke UI UX design. Di sini sama seperti programmer ada 3 kegiatan yang berkaitan dengan modeling, perancangan website, membuat UI website, dan membuat prototype. Semua biaya kegiatan itu di total menjadi 500.000. Untuk total biaya pembuatan aplikasinya dari seluruh rincian harga di atas tadi, kami totalkan menjadi 2.800.000. Baik, terima kasih atas anggota-anggota, teman-teman yang sudah menjabarkan rincian dari proposal proyek kami di sini. Mulai dari awal tadi, saya sendiri yang menjelaskan latar belakang serta tujuan proyek, kemudian sudah dijabarkan juga mengenai WBS, serta contoh perancangan prototipe dari proyek kami yang akan kami jalankan, sampai rincian biaya terakhir sudah dijelaskan tadi totalnya 2.800.000. Mungkin kurang lebihnya proposal proyek kami seperti ini dari kelompok
PT Trister. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya mewakili teman-teman anggota kelompok saya sebagai manajer proyek mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.